Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali dengan saya di channel saya. Ada informasi menarik yang akan saya sharing ke teman-teman guru, di mana pada beberapa hari yang lalu, Mendikdaksmen maupun kementerian yang lain itu sedang melakukan rapat terkait dengan adanya pengurangan anggaran yang saat ini lagi viral ya di berbagai macam sosial media, di mana presiden itu menginginkan atau ya sudah bisa dikatakan sudah fix bahwa adanya pengurangan anggaran sebesar 300 triliun lebih itu, dan salah satunya itu berdampak kepada anggaran yang sebelumnya telah diusulkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, oleh karena itu melalui rapat ini Mendikdasmen itu menginginkan bahwa tunjangan sertifikasi guru itu diharapkan itu bisa cair sebelum Lebaran. Nah, oleh karena itu kita saksikan dulu video singkat penjelasan dari Mendikdasmen tersebut berikut ini. Sertifikasi yang existing sekarang, yang termasuk yang lulus tahun 2024 sebanyak 600.000 sekian itu tetap mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kemudian yang berikutnya, tunjangan guru direct transfer sudah kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan, sekarang dalam proses verifikasi dan validasi data, dan sedang mudah-mudahan bisa dapat segera terlaksana, karena memang ini melibatkan pemindahan nomor rekening guru yang selama ini memang transfernya di pemerintah daerah. Tapi kami sudah ada pembicaraan awal dengan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idul Fitri sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa berhari raya dengan gembira. Oke Bapak Ibu, dari informasi yang saya dapatkan berdasarkan dari hasil rapat tersebut, nah seperti kita ketahui bahwa rapat DPR RI dan Kemendikbud itu mengenai efisiensi anggaran, di mana pada tanggal 12 Februari 2025 DPR RI itu dan Kementerian Pendidikan mengadakan rapat di Komisi 10 DPR. Rapat ini membahas efisiensi anggaran di sektor pendidikan, di mana pemerintah pusat itu sedang melakukan pemangkasan anggaran untuk berbagai kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya yang mendapatkan pengurangan anggaran itu adalah Kementerian Pendidikan. Nah, pemotongan ini sebenarnya bertujuan untuk optimalisasi penggunaan dana agar lebih efisien dan tepat sasaran. Jadi Menteri Pendidikan itu dalam rapat tersebut menyampaikan bagaimana efisiensi anggaran ini akan mempengaruhi berbagai program pendidikan termasuk pencapaian tunjangan sertifikasi guru. Nah, di mana dari video singkat yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu, beliau ingin memastikan bahwa tunjangan sertifikasi guru itu bisa cair sebelum Lebaran. Ya, jadi dalam rapat tersebut salah satu hal yang menarik perhatian adalah pernyataan Menteri Pendidikan mengenai pencairan tunjangan sertifikasi guru, ya, di mana Menteri mengungkapkan bahwa target pencapaian tunjangan tersebut adalah sebelum Idul Fitri 2025 gitu ya. Saya kira ini juga menjadi harapan Bapak Ibu ya, agar tunjangannya itu bisa cair sebelum Idul Fitri. Saya kira kalau Bapak Ibu setuju, silakan berikan komentar di kolom chat komentar di YouTube saya ini. Nah, kemudian informasi ini menjadi perbincangan hangat di berbagai komunitas dan grup dari guru-guru, namun perlu dicatat bahwa ini masih berupaya target dan belum menjadi kepastian ya Bapak Ibu ya. Jadi dipastikan bahwa ini itu masih target ya. Apakah akan terrealisasi? Nah, harapannya seperti itu. Jadi biar nanti tidak juga menjadi perbincangan yang viral ya di antara para guru terkait dengan ketidakpastian pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, oleh karena itu, para guru itu diminta untuk tidak salah memahami informasi ini sebagai jaminan pasti bahwa tunjangan itu akan cair sebelum Lebaran. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tetap berdoa saja, mudah-mudahan apa yang menjadi haknya Bapak Ibu itu cepat tercapai gitu ya, terutama yang berkaitan dengan tunjangan sertifikasi guru. Tapi jangan salah kaprah dulu Bapak Ibu. Jadi
biasakan untuk menonton video itu sampai full biar nanti informasinya itu tidak salah-salah gitu ya. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan terkait dengan komentar-komentar teman-teman yang ini beritanya hoax gitu ya, karena itu tidak Bapak Ibu alami gitu, tetapi yang lain itu sudah mendapatkannya gitu. Jadi ya hoax mungkin bagi yang berkomentar, tetapi bukan hoax bagi yang tidak, yang sudah mendapatkan. Itu yang terjadi di beberapa komentar di YouTube saya. Saya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena sering saya sampaikan bahwa biasakan untuk menonton video sampai full. Kemudian yang perlu juga Bapak Ibu pahami bahwa segala permasalahan itu bukan hanya Bapak Ibu saja yang akan mengalami, tetapi di Indonesia ini ada jutaan guru gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum mendapatkan itu, ya seperti kayak tunjangan 50 dan 100%, kemudian kenaikan gaji untuk PNS, ya itu karena Bapak Ibu yang berkomentar hoax itu yang belum mendapatkannya. Tetapi kalau banyak juga yang berkomentar alhamdulillah karena mereka sudah mengalaminya dan terjadi peningkatan gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya itu adalah proses verifikasi dan validasi data untuk pencairan dana. Nah, salah satu faktor utama dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru itu adalah verifikasi dan validasi data sebagai guru penerima gitu ya. Di mana Menteri Pendidikan menyampaikan bahwa saat ini kementerian sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan keakuratan data guru penerima tunjangan melalui Badan Pusat Statistik gitu ya. Jadi memastikan bahwa nanti ya tunjangan itu bisa sampai ke rekening Bapak Ibu gitu. Nah, terutama untuk guru-guru yang belum tersertifikasi karena isunya akan mendapatkan bantuan sekitar 300 sampai 500 ribu gitu. Nah, selama ini tunjangan sertifikasi guru itu ditransfer melalui pemerintah daerah. Tetapi kini pemerintah itu ingin mengubah sistem ini menjadi skema yang direct transfer gitu ya. Jadi pencairan langsung ke rekening guru tanpa perantara pemerintah daerah gitu ya. Saya kira juga saya memahami permasalahan teman-teman guru terkait dengan kenapa kok seringkali mandek dulu atau stop dulu di rekening pemerintah daerah, tidak langsung ditransfer ya. Bahkan banyak yang sudah berkomentar terkait hal tersebut ya. Siapapun ya menginginkan bahwa hak mereka itu langsung ditransfer ke rekeningnya gitu ya. Tetapi karena kita berbicara di sini adalah kebijakan yang sudah dibentuk sejak lama, maka Menteri Pendidikan saat ini tuh kepingin itu merombak kebijakan tersebut gitu Bapak Ibu. Jadi perlu juga dipahami gitu ya, jangan kepinginnya langsung gitu ya pada saat itu gitu. Jadi by proses Bapak Ibu ya. Nah, saat ini proses verifikasi nomor rekening guru masih berjalan. Nah, jika proses ini berjalan dengan lancar dan cepat, maka tunjangan sertifikasi itu dapat segera dicairkan sebelum Idul Fitri. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dalam waktu dekat ini ada pihak misalnya operator sekolah itu meminta rekening ya untuk validasi rekening Bapak Ibu yang mungkin selama ini untuk pencairan tunjangan sertifikasi, itu dipastikan bahwa benar-benar rekening itu masih aktif. Dan yang terpenting Bapak Ibu, kenapa tunjangan Bapak Ibu itu seringkali belum keterima hingga saat ini, sedangkan di guru-guru yang lain meskipun daerahnya sama itu sudah keterima, itu pastikan bahwa proses verifikasi dan validasi datanya yang dilakukan di operator sekolah maupun di dinas pendidikan itu benar-benar sudah valid Bapak Ibu. Jadi jangan sampai itu terjadi cross check gitu. Nanti itu akan membuat tunjangan sertifikasi Bapak Ibu guru itu akan mandek gitu ya, akan ditangguhkan sementara. Nah, kemudian Menteri Keuangan itu juga melakukan kepastian pencairan itu masih tergantung pada proses administrasi. Jadi ya negara kita bukan Indonesia lah kalau misalnya sistem administrasinya itu tidak berbelit-belit gitu. Nah, meskipun pemerintah pendidikan itu menargetkan pencairan sebelum Lebaran, pernyataan ini bukanlah menjadi sebuah jaminan, ya. Jadi Bapak Ibu juga harus memperhatikan, memahami apa yang disampaikan oleh Mendidaksmen tersebut. Jadi Menteri menggunakan kata mudah-mudahan, gitu ya. Mudah-mudahan itu berarti persentase keberhasilan dan persentase ketidakberhasilannya itu 50-50 Bapak Ibu, gitu. Jadi kalau
bisa disetujui oleh Menteri Keuangan atau tidak disetujui oleh Menteri Keuangan gitu ya. Jadi kata mudah-mudahan itu ya Bapak Ibu juga harus memahami terkait hal tersebut. Yang berarti masih ada kemungkinan tunjangan itu tidak cair tepat waktu jika ada kendala administrasi. Nah, faktor-faktor utama yang mempengaruhi pencairan ini misalnya kecepatan verifikasi nomor rekening guru. Jadi Bapak Ibu harus memiliki kerjasama yang baik dengan teman-teman gurunya dan juga operator sekolah dan juga dinas pendidikan ya terkait dengan verifikasi nomor rekening ini ya. Kemudian koordinasi antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Keuangan dan keakuratan data guru di sistem GTK atau guru dan tenaga pendidikan. Nah, jika semua proses ini berjalan lancar, maka tunjangan itu bisa cair sesuai dengan target. Namun jika ada kendala, pencairan ini bisa tertunda, Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, para guru itu diminta untuk tidak salah paham dan menganggap pernyataan menteri itu sebagai janji mutlak. Gitu ya Bapak Ibu, jangan selalu menyalahkan orang gitu ya, karena di Indonesia itu proses pencairannya itu panjang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan penyesuaian anggaran di mana dalam rapat tersebut Menteri Pendidikan juga itu menjelaskan bahwa ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengatur tentang penyesuaian anggaran. Nah, sebagai tindak lanjut dari Inpres ini, Kementerian telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap anggaran pendidikan, termasuk anggaran untuk tunjangan sertifikasi guru. Nah, namun beberapa hal ini masih menunggu persetujuan di tingkat pemerintah pusat sebelum dapat dilaksanakan. Nah, berikutnya itu adalah penagihan dana dan proyek pendidikan. Nah, Menteri Pendidikan itu juga menjelaskan bahwa ada pengalihan dana dari berbagai sumber, termasuk misalnya dana sebesar 17,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dialihkan ke Kementerian Pendidikan untuk renovasi sekolah. Kemudian dana lainnya juga dialihkan untuk mendukung sekolah unggulan dan peningkatan fasilitas pendidikan. Nah, namun proses ini Bapak Ibu masih menunggu regulasi resmi dari petunjuk teknis dari pemerintah sebelum dapat diimplementasikan. Nah, selain itu, beliau juga mengungkapkan harus ada pelatihan guru SMK dan sertifikasi lulusan untuk tahun 2024 itu ya, di mana dalam upaya peningkatan kompetensi guru, Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi guru-guru sekolah menengah kejuruan. Nah, pelatihan ini akan dilakukan di Balai Latihan Kerja milik Kementerian Tenaga Kerja. Nah, selain itu, siswa-siswa SMK yang mengikuti pelatihan ini juga dapat mengadakan atau mendapatkan sertifikasi kompetensi yang bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor industri. Nah, selain itu, Menteri juga memastikan bahwa guru yang telah lulus sertifikasi pada tahun 2024 itu tetap akan mendapatkan tunjangan sertifikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya itu dana blokir efisiensi dan kejelasannya. Nah, dalam rapat sempat dibahas mengenai dana yang masih terblokir akibat kebijakan efisiensi anggaran. Nah, beberapa dana yang sebelumnya ditahan itu masih dalam proses kajian Bapak Ibu. Kemudian Kementerian Pendidikan itu belum memiliki kewenangan untuk mencairkan dana tersebut. Nah, keputusan akhir ada di tangan Kementerian Keuangan, di mana guru itu diminta untuk menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai kapan dana ini akan dibuka dan digunakan. Nah, selanjutnya yang menarik juga dibahas di dalam rapat tersebut itu adalah beasiswa dan pelatihan guru. Nah, Menteri Pendidikan juga mengklarifikasi bahwa program beasiswa untuk guru saat ini itu sudah dialihkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Nah, Kementerian Pendidikan saat ini itu hanya bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan bagi guru, tetapi tidak lagi mengurus beasiswa. Nah, oleh karena itu, segala pernyataan mengenai beasiswa itu harus diarahkan ke pihak Kementerian Dikti, ya. Nah, jadi apa yang disimpulkan dalam rapat tersebut, di mana Menteri Pendidikan itu menegaskan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi itu seharusnya bisa dicairkan sebelum Lebaran, dan itu masih target Bapak Ibu, bukan merupakan sesuatu yang pasti gitu. Nah, pencairan tergantung pada proses validasi dan verifikasi data di Kementerian Keuangan. Nah, jika proses ini berjalan lancar, maka tunjangan ini bisa cair sebelum Idul Fitri. Nah, guru diminta untuk memahami bahwa ini adalah harapan pemerintah, bukan merupakan jaminan gitu ya. Menteri berharap pencairan ini bisa terrealisasi agar para guru itu dapat
merayakan ya Idul Fitri dengan lebih tenang dan sejahtera. Namun semua pihak itu harus bersabar dan menunggu perkembangan yang lebih lanjut. Nah, informasi mengenai pencairan tunjangan sertifikasi guru sebelum Lebaran itu adalah target yang sedang diusahakan, bukan merupakan kepastian. Nah, saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi data. Kemudian jika semua berjalan lancar, tunjangan bisa cair sebelum Idul Fitri, dan guru itu diharapkan tidak salah memahami informasi ini sebagai jaminan pasti. Jadi Menteri Pendidikan dan Kementerian Keuangan itu saat ini masih bekerja sama untuk memastikan pencairan ini dapat terrealisasi dengan baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru informasinya yang bisa saya sampaikan dari hasil rapat tersebut. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Nanti informasi menarik lainnya saya akan sampaikan pada video-video saya berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.